warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada peta konsep. Kali ini pewarisan sifat dibagi menjadi dua, yaitu materi genetis dan juga sifat beda. Materi genetis terdiri dari kromosom dan gen. Baiklah, perhatikan beberapa gambar ilustrasi berikut. Adakah persamaan dan perbedaan pada gambar-gambar tersebut ya? Coba perhatikan di mana letak kesamaan dan perbedaan. Nah, ini juga adakah persamaannya? Apakah kucing-kucing ini juga masuk dalam satu keluarga kucing ya? Sebagai pendahuluan, genetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu geno, yang artinya adalah melahirkan. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan juga prion. Dan ada pula yang mengatakan dengan singkat bahwa genetika adalah ilmu tentang gen. Bagaimana sebenarnya pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya? Sifat-sifat menurun diwariskan induk kepada keturunannya melalui sel kelamin, yaitu sperma dan ovum. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, materi genetik. Pembawa sifat dari induk kepada keturunannya disebut gen. Gen yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu pada makhluk hidup. Gen terletak di dalam kromosom, sedangkan kromosom terletak di dalam inti sel. Kromosom dan gen. Sel memiliki inti sel atau nukleus. Pada inti sel terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut dengan kromosom. Kromosom inilah yang merupakan pembawa sifat keturunan. Di dalam sepanjang kromosom terdapat gen yang merupakan penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Jadi, baik kromosom maupun gen sama pentingnya dalam penurunan sifat. Tipe kromosom ada dua. Yang pertama, kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina. Kalau pada manusia, yaitu pria atau wanita. Misalnya pada kromosom lalat buah atau Drosophila melanogaster memiliki 4 pasang kromosom yang terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Kromosom mengandung DNA, total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Satu gen mengandung 1 unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati. Gen merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Sifat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang pembawa sifat suatu individu yang memiliki struktur padat yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein. DNA merupakan molekul hidup dan dapat mengadakan replikasi atau menggandakan diri. Karena mengandung molekul DNA, kromosom pun dapat menggandakan diri. Selain itu, DNA merupakan tempat penyimpanan informasi genetika yang akan diwariskan kepada keturunannya. Tulang punggung DNA terbuat dari gula dan gugus fosfat yang bergabung dengan ikatan ester. Kedua untai DNA yang antiparalel, mereka berjalan di arah yang berlawanan. Setiap molekul gula melekat pada salah satu dari 4 nukleobasa. Nukleobasa mengkodekan informasi genetik yang dibaca dengan menggunakan kode genetik. Di dalam sel, DNA tersebut diatur dalam struktur panjang yang disebut kromosom. Berikut gambaran tentang ikatan fosfodiester, ikatan glikosida, gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen.
Perbedaan DNA dan RNA dapat dilihat dari bentuk, fungsi, letak, komponen gula, ukuran, jenis basa nitrogen, kadar, dan juga keberadaannya. Jumlah kromosom dalam nukleus sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup ada 2 set. Artinya, kromosom sel-sel tubuh berpasang-pasangan. Contohnya manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom setiap sel tubuhnya. Satu set kromosom sel tubuh terdiri dari 23 macam kromosom. Perhatikan gambar berikut. Pasangan kromosom ke-1 sampai dengan ke-22 disebut autosom. Sedangkan pasangan ke-23 disebut gonosom. Gonosom merupakan kromosom penentu jenis kelamin dan autosom adalah kromosom tubuh, bukan penentu jenis kelamin. Ketika proses gametosis, wanita akan menghasilkan ovum dengan komposisi kromosom yaitu 22A ditambah X. Sedangkan pria akan menghasilkan spermatozoid dengan komposisi kromosom 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Pembentukan bayi laki-laki dan perempuan. Jika sperma 22 ditambah X, kemudian sel telurnya 22 ditambah X, maka akan menghasilkan 44 ditambah XX, maka jadilah anak perempuan. Sebaliknya jika sperma 22 ditambah Y dan ovum 22 ditambah X sama dengan 44 ditambah XY, maka jadilah anak laki-laki. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.